Salam permulaan baru, salam sehat seutuhnya. Topik minggu ke-29 adalah keintiman dalam keluarga. Salam permulaan baru mengingatkan keterlibatan kita sebagai orang tua murid sekolah tunas bangsa untuk terlibat lebih aktif dalam mendidik anak-anak kita dalam pendidikan karakter. Ketika proses pendidikan karakter dimulai dengan keluarga dan sekolah akan membangun perubahan-perubahan di dalam setiap keluarga kita. Perubahan demi perubahan inilah akan membangun keluarga yang sehat seutuhnya. Orang tua adalah bagian penting di dalam proses ini, diingatkan melalui Mazmur 112 ayat 1 dan 2. Berbagailah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa, akan mighty atau tangguh. Keintiman adalah hubungan khusus antara dua orang ketika kata-kata tidak selalu diperlukan, namun dapat disampaikan melalui bahasa tubuh, sentuhan, nada suara, dan tatapan mata. Keintiman akan memberikan ruang bagi orang lain untuk menjadi apa adanya. Di dalam konteks ini adalah keintiman dalam keluarga, berarti ayah, ibu, dan anak. Keintiman adalah salah satu pembangun surga di dalam keluarga kita. Ya, bring heaven at home. Keintiman yang dalam yang dimaksudkan adalah keintiman antara suami istri dan antar orang tua dan anak seperti yang tadi saya katakan. Pria itu menginginkan kebersamaan, melakukan kegiatan bersama, berdampingan dengan sedikitnya bersama berdampingan dengan sedikit berkata-kata, ya, seperti memancing, menonton, olahraga, memperbaiki mobil. Nah, pada dasarnya wanita adalah makhluk yang mengharapkan interaksi, ada kontak mata, ada percakapan, ada kasih sayang. Karena perbedaan di atas, maka suami dan istri harus secara sengaja, intensional membangun keintiman yang berdampak atau berpengaruh bagi keintiman suami istri itu dengan anak-anaknya. Jadi suami istri membangun keintiman, ini akan mempengaruhi anak-anak kita. Di dalam proses ini saya ingin mengingatkan ada 4 hal untuk kita membangun keintiman dalam keluarga. Pertama, terhubung lewat mata. Mata kita mengkomunikasikan adanya hubungan atau tidak, atau lebih daripada apapun, saya katakan mata ini. Karena itu kita harus benar-benar memperhatikan cara kita saling memandang suami istri, ya, di depan anak-anak. Anak-anak sangat peka terhadap gerakan mata kita. Mereka tahu apakah kita terpaut lewat tatapan mata di antara kedua orang tua. Mereka juga tahu apakah mereka diterima tanpa syarat atau dikasih lewat tatapan mata kita. Kalau mata kita melotot, mata kita sinis, mereka peka dengan proses itu. Terhubung lewat mata. Yang kedua, bersatu di dalam luka. Tidak banyak pasangan menyadari berkat tersembunyi ketika kita mengalami luka dan menjadi lemah. Kelemahan meneguhkan bahwa kita saling membutuhkan. Kita akan merasa lebih dekat ketika kita berbagi rasa takut kita. Entah itu dengan air mata, entah itu dengan tidak. Misalnya, ketika saya merasa bergumul untuk anak saya yang ADHD autis, saya dengan Eliana ada masanya kita berdoa bersama-sama. Ada saatnya kita takut, gelisah, bahkan menangis tentang proses ini. Kalau kita bisa melibatkan proses ini, ruang paling intim adalah ruang tempat berbagi luka. Momen-momen suami istri menangis bersama mengikat mereka satu di dalam emosi, di dalam keintiman. Ketiga, berdoa bersama.
Berdoa bersama adalah satu praktek membangun keintiman bersama. Saat berdoa bersama bukan sebagai ritual atau rutinitas, namun sebagai apa? Percakapan yang intim suami istri, anak dengan Tuhan. Tuhan terlibat dalam proses ini. Kita berbagi koneksi, kita terkoneksi dengan Tuhan sebagai keluarga kita. Bersama-sama mengungkapkan isi hati kita di hadapan Allah, menciptakan rasa dan rasa percaya, pengakuan akan saling bergantung, begitu bergantung kepada kasih dan kuasa Allah. Ada satu perkataan yang bagus sekali. Kita akan dekat kepada dengan untuk siapa kita berdoa. Doa. Yang keempat, masuk ke ruang perasaan. Pasangan suami istri harus melatih diri untuk masuk atau tinggal dalam perasaan masing-masing pasangan. Mari kita bangun keintiman dalam keluarga kita. Dimulai suami istri dan kita mengajarkan kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus memberkati.